Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bersama materi tentang pengenalan dasar dari finansial teknologi. Baik, kita akan lihat satu persatu bahwa secara umum teknologi keuangan atau finansial teknologi ini merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perlu diingat bahwa hadirnya industri fintech di dalam kehidupan manusia, di dalam aktivitas operasional perusahaan, ini memberikan sebuah perubahan ya, sebuah perubahan yang terjadi di berbagai aspek, terutama di mana penggunaan teknologi dalam sebuah sistem keuangan itu mengubah atau menghasilkan adanya hal-hal baru dari sudut pandang produk, dari sudut pandang layanan, dari sudut pandang sarana atau teknologi yang digunakan, kemudian yang berikutnya adalah dari sudut pandang bagaimana model bisnis itu bekerja atau beroperasional di dalam perusahaan masing-masing, baik itu di bidang keuangan maupun di bidang bisnis. Kemudian bahwa teknologi keuangan atau finansial teknologi itu memberikan dampak juga bagi beberapa stabilitas moneter, ekonomi, keuangan, serta memberikan dampak bagi efisiensi bagi operasional sebuah perusahaan. Tentu hadirnya sarana teknologi keuangan ini atau inovasi teknologi dalam berbentuk inovasi pengembangan teknologi itu memberikan kemudahan ya, kelancaran, keandalan, kenyamanan, kemudian responsif bagi setiap penggunanya, baik itu individu secara umum maupun individu secara khusus, baik sebagai misalnya kalau di keuangan ada nasabah, kemudian di perusahaan bisnis ada konsumen. Itulah yang terjadi di dalam teknologi keuangan saat ini atau industri finansial teknologi. Hal serupa juga sama yang disampaikan oleh Friedman, tokoh fintech, menyatakan bahwa di dalam lingkungan industri fintech itu akan terjadi atau akan mengalami perubahan-perubahan yang secara dinamis ya, atau di dalam aktivitas lingkungan industri fintech itu pasti akan ada up to date ya, up to date yang terjadi berdasarkan kondisi dan situasi di dalam persaingan atau kebutuhan pasar. Kemudian di dalam lingkungan industri fintech itu sendiri juga secara persaingan akan banyak tekanan ya. Akan banyak tekanan karena mereka mau tidak mau atau dalam tanda kutip dipaksa harus mengikuti perubahan yang terjadi untuk menghadapi berbagai persaingan-persaingan, khususnya persaingan dalam pengembangan dan optimalisasi sebuah teknologi. Baik itu dari aktivitas tadi saya sampaikan di awal, ada produknya yang dikembangkan, ada layanan yang dikembangkan, ada mekanisme atau operasional yang dikembangkan, itu akan secara up to date terus-menerus akan diperbaharui. Dalam hal ini, tentu bahwa setiap perusahaan ketika secara berkelanjutan mengembangkan sebuah inovasi, khususnya adalah mereka inovasi ketika mengoptimalkan sarana teknologi, akan memberikan bentuk ruang ya, ruang yang lebih luas ketika mereka menjalankan aktivitas operasionalnya, atau bisa membentuk sebuah networking dari sudut pandang individunya maupun networking dari sudut pandang aktivitas operasional atau bisnis yang berjalan, atau kegiatan-kegiatan baik di sektor keuangan maupun di sektor bisnis.
Kemudian menurut beberapa ahli juga menyatakan bahwa finansial teknologi itu merupakan perpaduan ya antara atau adanya korelasi antara teknologi dengan fitur keuangan yang ada di dalam sektor-sektor finansial. Di dalam sektor finansial banyak perubahan inovasi yang terjadi. Secara umum misalnya adalah dari sudut pandang inovasi produknya, produk atau fitur layanan keuangan yang ditampilkan dengan aspek-aspek teknologi atau bisa disebut sebagai digitalisasi. Kemudian juga di dalam aktivitasnya perusahaan atau perusahaan bisnis maupun keuangan itu juga akan mengembangkan model bisnisnya, yaitu dengan meningkatkan berbagai bentuk layanan yang tentu mereka akan mengoptimalkan sarana teknologi atau yang sering kita kenal dengan aspek-aspek digitalisasi. Nah, perusahaan yang secara berkelanjutan mengembangkan sarana teknologinya ini adalah mereka perusahaan-perusahaan yang ingin memberikan layanan optimal atau layanan terbaik ya bagi seluruh baik itu konsumennya atau nasabahnya. Jadi secara terus-menerus perusahaan yang ada di dalam industri finansial teknologi, mereka akan berpacu ya, mengembangkan berbagai jenis inovasi layanan teknologinya, baik dari fitur produknya atau bentuk produknya, dari fitur layanan atau berbagai bentuk layanan, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan operasional bisnis atau model bisnisnya dalam sebuah perusahaan. Kemudian dari sudut pandang ruang lingkup fintech itu memungkinkan bahwa hadirnya finansial teknologi itu memberikan peranan bahwa perusahaan atau institusi keuangan itu mampu menciptakan atau menambah bentuk layanan-layanan yang sebelumnya belum ada atau sebelumnya tidak diciptakan, kemudian mereka menciptakan sesuatu inovasi baru. Kemudian bagi perusahaan bisnis yang mengoptimalkan teknologi tadi, khususnya di sektor keuangan, mereka bisa memangkas atau merampingkan ya aktivitas operasional secara lebih efektif dan efisien atau lebih praktis. Atau tadi ada upaya-upaya pelayanan yang bisa dilakukan secara real time ya bagi nasabahnya, bagi konsumennya ketika mereka melakukan kebutuhan apa yang mereka inginkan berdasarkan akses-akses dari kebutuhan individu atau akses-akses dari kebutuhan nasabah atau konsumen perusahaan bisnis. Baik itu untuk kepentingan kalau di kebutuhan finansial ada kepentingan untuk produk simpanan, produk pinjaman, kemudian juga termasuk aktivitas transaksi pembayaran. Kemudian di dalam aspek ruang lingkupnya juga beberapa perusahaan yang terlibat di dalam industri fintech mereka berupaya ya tadi menginginkan aspek layanan dan produk itu bisa diakses secara cepat atau secara fleksibel dimanapun dan kapanpun mereka berada. Sehingga saat ini ya mobilitas orang yang terlibat mobilitas perusahaan yang mengembangkan inovasi teknologi khususnya di teknologi keuangan itu semakin banyak dan semakin meningkat. Dan tentu juga ini menjadi hal yang membanggakan bagi kehidupan manusia bahwa segala sesuatu yang berbau teknologi sekarang sudah bisa dinikmati secara baik oleh berbagai individu maupun perusahaan. Kemudian berdasarkan ketentuannya, ya fintech itu atau pelenggaraan teknologi finansial diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 19 tahun 2017 di mana Bank Indonesia mengatur terkait dengan kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi penyelenggara teknologi finansial atau teknologi keuangan ketika melakukan kegiatan sistem pembayaran. Artinya bahwa perusahaan-perusahaan yang ingin menyelenggarakan aktivitasnya sebagai penyelenggara teknologi finansial harus mendapatkan izin resmi
dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan berbagai aspek kegiatan yang kaitannya dengan teknologi keuangan atau teknologi finansial, baik itu untuk kepentingan transaksi pembayaran atau kepentingan operasional yang ada di kegiatan bisnis di sektor keuangan itu sendiri. Jadi banyak beberapa perusahaan-perusahaan di sektor keuangan ya, khususnya di perbankan ya harus terdaftar, atau perusahaan startup ya yang memiliki kegiatan sebagai penyelenggara teknologi finansial yang mereka harus terdaftar resmi oleh Bank Indonesia dan otoritas terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian bagi penyelenggara teknologi keuangan, mereka wajib yang paling penting adalah menghadirkan sebuah layanan keuangan digital atau digital finance service atau digital financial service ya, atau disebut sebagai LKD atau layanan keuangan digital, adalah memberikan layanan-layanan yang berkaitan dengan aspek sarana digitalisasi. Secara umum paling banyak baik itu di sektor perbankan maupun perusahaan startup, mereka menghadirkan berbagai bentuk layanan jasa pembayaran yang secara umum mereka bisa menghadirkannya secara sendiri ya, atau mengembangkan software piranti teknologi digital secara mandiri, atau bisa bermitra dengan pihak ketiga atau dengan vendor yang memiliki keahlian di bidang teknologi untuk menciptakan sarana atau layanan teknologi keuangan itu sendiri. Kemudian termasuk di perbankan dan beberapa perusahaan startup yang secara umum kita pahami bersama bahwa sekarang sudah banyak beberapa instrumen alat pembayaran secara elektronik, baik e-cash, e-money, kemudian juga misalnya melalui software ya m-banking dan berbagai sarana aplikasi-aplikasi pembayaran yang lainnya, baik dari perusahaan perbankan itu sendiri maupun perusahaan startup yang sektornya sebagai penyelenggara teknologi keuangan. Kemudian ada tujuan yang hendak dicapai bagi layanan keuangan digital. Jadi kenapa sih layanan keuangan digital itu dikembangkan atau didorong bisa dihadirkan di dalam kehidupan manusia atau di kehidupan aktivitas operasional perusahaan? Yang pertama, bertujuan untuk mengembangkan keuangan inklusif masyarakat di Indonesia serta mendukung penyelenggaraan bantuan pemerintah ya secara efektif ya. Jadi dengan hadirnya aspek teknologi keuangan atau digitalisasi di sektor keuangan, itu diharapkan individu masyarakat itu akan melakukan peningkatan inklusif ya, atau inklusi keuangannya. Orang yang sebelumnya tidak melek teknologi, ya mereka dengan hadirnya berbagai layanan keuangan digital, mereka mau dan berkenan dan memanfaatkan berbagai layanan yang berbasis teknologi tadi atau berbasis digitalisasi. Kemudian yang berikutnya adalah layanan keuangan digital membantu masyarakat yang belum berhubungan dengan bank atau unbanked segment. Ini merupakan individu-individu yang secara umum selama ini belum pernah bersinggungan dengan fitur layanan keuangan di perbankan ya. Karena individu atau masyarakat yang dianggap sebagai unbanked segment ini merasa bahwa ada sesuatu layanan yang menjadikan mereka enggan ya, misalnya terlalu ribet ya, harus datang ke banknya dan sebagainya, ada persyaratan yang harus dipenuhi dan sebagainya, itu yang menjadikan masih ada beberapa masyarakat yang belum berhubungan dengan sektor keuangan atau khususnya di perbankan atau disebut sebagai unbanked segment. Nah, dengan hadirnya layanan keuangan digital inilah memberikan solusi, memberikan wahana sarana bagi setiap individu yang tadi sebagai unbanked segment untuk memanfaatkan sarana yang ada. Ya, seperti kita ketahui sekarang individu orang bisa melakukan akses apapun secara real time ya, dengan produk, dengan layanan, dengan jasa yang ditawarkan di masing-masing perbankan atau di sektor keuangan ya. Baik itu untuk misalnya pembukaan rekening baru, kemudian untuk setor tunai, kemudian peminjaman secara online dan sebagainya. Itu beberapa hal yang menjadi landasan
tujuan kenapa layanan keuangan digital ini dihadirkan di dalam industri finansial teknologi. Kemudian berikutnya dari sudut pandang perkembangan ya, melihat bahwa perusahaan itu ketika menjalankan aktivitasnya harus secara berkelanjutan untuk mengembangkan sebuah evolusi ya, atau mengembangkan sebuah inovasi-inovasi yang tentunya memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalam industri, khususnya di industri finansial teknologi. Menurut Joseph Schumpeter ya, bahwa perusahaan yang enggan atau tidak mau melakukan sebuah inovasi, menciptakan revolusi di dalam persaingan, di dalam sebuah industri yang mereka jalankan bersama, mereka bisa saja akan menjadi terbunuh dengan tersendirinya. Karena mereka tidak mau atau enggan menciptakan hal-hal baru untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumennya, kebutuhan masyarakat secara luas, kebutuhan persaingan. Ya mereka lambat laun bisa terbunuh dengan sendirinya. Kita bisa tahu dulu ada nama besar kalau di Indonesia ada transportasi Bluebird ya, itu sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kemudian ada nama besar Nokia ya, yang dulu berkembang sangat signifikan, sekarang tenggelam dengan beberapa perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang mampu menghadirkan berbagai jenis inovasi, termasuk di transportasi yang berkembang di Indonesia yang kita mungkin familiar ada Gojek ya, ada Uber, kemudian beberapa platform sarana yang lainnya, termasuk di industri keuangan. Dari berbagai sarana yang ditawarkan, baik produknya atau jasa, serta fitur yang ada, itu dihadirkan tadi untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, kebutuhan nasabahnya, dan kebutuhan persaingan di dalam pasar itu sendiri. Kemudian ini riwayat histori perkembangan industri fintech sejak fintech generasi ke-1, kedua, ketiga, sampai ke-4. Kemudian asal mula perkembangannya ya, sebenarnya penerapan teknologi keuangan sudah atau teknologi itu sudah diciptakan dari beberapa sarana yang ada dari sejak periode fintech ke generasi 1 hingga sampai generasi ke-4 saat ini. Banyak hal beberapa yang sudah diciptakan termasuk di sektor keuangan, ada mesin ATM yang secara umum sering kita gunakan ya untuk tarik tunai, store tunai, kemudian ada berkembang lagi ada internet banking, kemudian saat ini banyak startup yang berkembang, ada blockchain, ada cryptocurrency dan sebagainya, ada mobile wallet. Itu beberapa hal yang sudah berkembang di dalam industri finansial teknologi. Kemudian di dalam fintech itu sendiri bahwa telah terjadi adanya disrupsi innovation ya. Jadi ada inovasi yang secara disrupsi menjadikan setiap perusahaan itu harus menghadirkan sesuatu yang baru, menghadirkan sesuatu dalam bentuk inovasi. Di mana tantangan perusahaan yang terlibat di dalam industri finansial teknologi itu, mereka harus memastikan bahwa apa yang dihadirkan dari inovasi perusahaan tersebut, baik itu dari produk, dari layanan, dari aktivitas operasional, ya mereka harus menciptakan aspek tentu aspek manfaat ya, atau bisa mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi contoh misalnya tadi aktivitas operasionalnya bisa dipangkas menjadi lebih efektif dan efisien atau mengurangi biaya, yaitu merupakan bagian dari keuntungan bagi perusahaan. Kemudian banyak orang menggunakan layanan dari perusahaan yang mengembangkan inovasi teknologinya, khususnya di teknologi keuangan, banyak mendapatkan keuntungan ya, terutama dari biaya ya, biaya transaksi, biaya layanan dan sebagainya. Maka dari hal ini maka industri finansial teknologi telah mengubah terjadinya berbagai perubahan, bahwa di dalam industri fintech
Yang menjadi latar belakang atau faktor pendukung kenapa fintech itu berkembang ya salah satunya adalah era disrupsi atau terjadinya disrupsi dari sudut pandang inovasi. Sekarang semakin banyak pola perubahan inovasi dihadirkan. Aspek-aspek digitalisasi itu diciptakan untuk memenuhi berbagai sarana kebutuhan dari konsumen maupun kebutuhan dari nasabah, termasuk kebutuhan dari aktivitas pekerjaan, aktivitas operasional, dan sebagainya. Kemudian dari sudut pandang Digital Map Indonesia atau di sudut pandang fenomena yang terjadi, itu juga banyak perubahan yang berkembang. Tentu kalau dari sudut pandang finansial teknologi melihatnya adalah jumlah peningkatan penggunanya atau user ya yang terlibat di dalam sarana tadi. Makanya inklusi keuangannya itu diharapkan semakin meningkat. Orang banyak yang menggunakan sarana-sarana teknologi keuangan tadi atau layanan keuangan digital tadi. Kemudian yang berikutnya adalah dari industri finansial teknologi inilah telah mengubah banyak ya beberapa hal dari sudut pandang mekanisme perusahaan, baik itu di sektor keuangan maupun perusahaan bisnis. Mereka menciptakan sebuah transformasi ya. Jadi mentransformasi aspek konvensional ya, aspek yang tradisional ke dalam bentuk sarana teknologi khususnya dalam bentuk visual atau digital. Nah, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena latar belakangnya tadi diawali adanya sebuah disrupsi atau era disrupsi ya, bahwa perubahan perilaku pasar itu yang sudah berkembang atau mengalami perubahan yang didukung atau ada dampak dari perubahan pola perilaku individu, individu sebagai konsumen, individu sebagai SDM, yang mana bahwa apalagi kemarin terjadi pandemi ya orang dibatasi mobilitasnya ya segala sesuatunya akan diakses secara digital atau secara online system. Maka mau tidak mau banyak perusahaan, jadi pada saat itu ketika pandemi bagi perusahaan yang sudah siap atau optimal sarana teknologinya atau aspek digitalnya, ya mereka tinggal jalan saja pada saat itu dan menuai hasilnya pada saat sekarang. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang belum siap sarana teknologi, sarana digitalnya, ya mereka akan kesulitan untuk tadi memenuhi hal-hal kebutuhan dari konsumen atau nasabahnya. Maka untuk itu setiap perusahaan saat ini berlomba ya menghadirkan sebuah transformasi digital. Nah, ada beberapa manfaat yang diperoleh bagi perusahaan yang melakukan bentuk transformasi digital ini. Baik transformasi digital dari sudut pandang produk, jasa atau layanan, kemudian yang ketiga adalah dari sudut pandang operasional. Manfaat yang diperoleh bagi perusahaan yang melakukan sebuah transformasi, khususnya transformasi digital, yang pertama adalah tentu adanya manfaat efisiensi, ya. Akan ada efisiensi yang bisa diperoleh dari efisiensi biaya. Ya, orang ketika contoh misalnya di bidang pemasaran, orang tidak perlu lagi sekarang harus memasarkan produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mereka bisa menampilkan hal-hal berbasis digital, ya, atau berbasis visual atau mempromosikan sekarang dengan berbagai bentuk konten, berbentuk jenis promosi yang diciptakan atau ada sekarang namanya digital marketing dan berbagai bentuk metode pemasaran yang lain. Intinya bahwa dengan adanya transformasi digital akan mampu menciptakan efisiensi atau menekan biaya atau lebih efisien ya, lebih efisien dari penggunaan biaya atau anggaran dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah orientasi pelayanan. Jadi dengan adanya transformasi digital, tujuannya adalah perusahaan itu ingin memberikan prioritas layanan kepada masyarakat, kepada pihak yang bermitra dengan perusahaan itu, baik itu sektor keuangan maupun sektor bisnis. Ya, contoh berbagai inovasi teknologi dari software ya yang diciptakan dari perusahaan perbankan atau keuangan atau perusahaan bisnis itu sekarang berlomba-lomba mereka menghadirkan tadi
orientasi layanan yang bisa diakses kapanpun atau real time dimanapun dan bisa diakses secara aman, nyaman, sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Kemudian yang ketiga adalah adilnya transformasi digital itu bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi persaingan bisnis. Ya, tadi sesuai dengan Joseph Schumpeter bahwa perusahaan yang enggan untuk menciptakan inovasi atau menciptakan sebuah revolusi bagi aktivitas perusahaannya atau yang ada di dalam bisnisnya, mereka akan terbunuh atau bisa terbunuh dengan sendirinya. Karena persaingan itu akan semakin mengalami peningkatan ya atau ada hal inovasi yang dikembangkan secara berkelanjutan. Maka dalam hal ini perusahaan yang melakukan transformasi digital itu mereka berupaya untuk meningkatkan mobilisasi persaingan bisnisnya. Jadi perusahaan tersebut yang mampu melakukan transformasi digital, mereka bisa memperluas pangsa pasarnya, bisa memperluas konsumennya, meningkatkan daya tarik konsumen, kemudian memberikan layanan secara optimal, kemudian penjualannya juga bisa meningkat, volume penjualannya juga semakin baik, termasuk adalah upaya untuk perusahaan itu bisa meningkatkan return atau meningkatkan laba karena mobilisasi di dalam persaingan bisnisnya semakin baik. Orang bisa mengakses kebutuhan layanan melalui hal-hal yang bersifat transformasi digital tadi. Itu tiga hal ya yang menjadi tujuan kenapa saat ini perusahaan-perusahaan harus melakukan sebuah yang namanya transformasi digital. Kemudian ini ada fenomena terkait dengan literasi dan inklusi keuangan digital di Indonesia. Ini data terakhir terbaru sampai tahun 2022 menunjukkan dari sudut pandang literasi dan sudut pandang inklusi itu mengalami peningkatan ya. Literasinya di 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan dan inklusinya juga demikian mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak atau pengguna tadi bahwa di faktor latar belakang kenapa fintech itu berkembang ya salah satunya adalah mobilitas para pelaku, para pihak yang menggunakan sarana teknologi keuangan, sarana teknologi berbasis digital itu semakin banyak. Ya, orang yang mengakses, orang yang menggunakan, memanfaatkan sarana itu semakin banyak sehingga inklusinya menjadi meningkat serta didukung juga pengetahuan pemahamannya juga mengalami peningkatan. Termasuk ini juga ada landscape data terakhir tahun 2022 bahwa industri perbankan dilihat tadi ya dengan adanya layanan keuangan digital di industri perbankan itu ada peningkatan rekening baru sebanyak sekitar 2 juta rekening, kemudian di pasar modal, kemudian di asuransi, di pembiayaan, di pegadaian, kemudian termasuk di industri fintech sendiri ada 1.500.000 sekian akun baru ya. Jadi ada pengguna-pengguna baru yang sudah meregistrasi atau memiliki akun di berbagai layanan finansial teknologi ya, baik itu untuk kepentingan transaksi, kemudian kepentingan investasi atau kepentingan apapun lah yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau aspek keuangan. Mereka melakukan registrasi atau memiliki akun di beberapa perusahaan-perusahaan fintech. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sesi kali ini. Nanti jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan mungkin melalui sarana-sarana media komunikasi ya, baik itu di grup WhatsApp atau mungkin di si akad. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.